Ya, review. Ini sebetulnya disclaimer dulu bahwa gue itu sebenarnya bikin video tentang waktu itu kekalahan dan timnas Indonesia lawan Arab Saudi, tetapi nggak sempat gue tayangin karena kesibukan dan keburu. Kemarin ada hasil buruk melawan Irak. Gue gak kaget atas hasil buruk lawan Irak. Gue selalu bilang ketika berat diskusi dengan teman-teman gue itu bahwa Irak itu tim yang lebih kompak, ya. Mereka punya pemain bintang ya. Kalau gue bilang sih Zidane Iqbal bagi orang Irak yaitu dia sekarang sebagai sebuah pemain bintang dan dia mencetak gol tunggal ya. Zidane Iqbal itu dia pernah di MU dan sekarang bermain di Utrecht kalau nggak salah ya. Jadi nggak heran itu si Zidane Iqbal itu bisa ngebuat gol yang begitu keren untuk timnas Indonesia yang mastiin timnas Indonesia nggak bisa melangkah jauh. Kayak kita hmm, kesampingan dulu lah kontroversi-kontroversi kayak misalkan keputusan wasit lah, kayak penunjukan Saudi sebagai tuan rumah lah. Ya gue bilang sih ini pertandingan udah selesai, mau bagaimanapun harus diterima. Ya, dan Zidane Iqbal itu kan mencetak gol itu di menit 80-an lebih. Artinya kan sebelum itu semua ada upaya untuk timnas kita itu bisa membuahkan skor. Bahkan ada peluang emas dari waktu akhir-akhir babak pertama sampai awal-awal babak kedua sebetulnya. Tapi itu mulai kendor. Eh, nah, apakah ini memang layak Kluivert itu di outkan? Gue bilang sih ini harus menunggu waktu dulu. Gue harus fair, gue bilang. Karena Kluivert itu dia belum memahami bagaimana seluk-beluknya di kita. Sintayong dulu juga ngebuat tim yang solid itu dia butuh waktu. Ya memang dia ada dipengaruhi keberuntungan karena waktu itu COVID ya. Jadi dia butuh waktu panjang banget bisa ada waktu untuk memoles tim. Sementara Kluivert ini dia udah di di ujung fase ya. Udah prakualifikasi, lalu kemudian di ronde 4 dan lain sebagainya macamnya. Dan gue mencatat memang selama dari latih oleh Kluivert ini dia nggak ada perubahan. Bahkan gue bilang kalau secara permainan gue harus fair, gue harus bahwa lebih enak di era Sintayong sebetulnya. Lebih tertata, lebih kerja, lebih bermain as a team, lebih kepada apa ya, antusias menontonnya itu sangat tinggi. Nah ini oleh Kluivert ini beberapa masih menggunakan dribbling yang sifatnya itu adalah individual gitu ya. Nah ini yang gua nggak habis pikir itu kan ini adalah mau bagaimanapun harus disadari bahwa timnas sekarang itu adalah standar Eropa meskipun grade 2, grade 3, tapi dikalahkan oleh Irak gitu kan. Artinya di sini kan ada kesalahan entah itu dari internal maupun eksternalnya. Yang pasti disalahin adalah pelatihnya, itu sudah pasti gua bilang ya. Tapi kita harus fair, kalaupun kita meraih kemenangan, ya kita pun harus lihat pelatih juga. Jangan sampai ada istilah eh, kesenangan milik pemain, kesedihan milik pelatih gitu kan, ya gak kayak gitu juga. Tapi gue harus fair bahwa memang timnas ini selama di klub nggak mengesankan buat gue pribadi ya. Dan gue gak heran kalau misalkan di kualifikasi Piala Dunia ini ya sampai kayak gitu, sampai bisa dihabisi oleh Saudi dan juga Irak gitu ya. Ya artinya sebetulnya kan dari segi pelatih memang harus ada perbaikan. Dari segi pemain sebenarnya udah nggak ada perbaikan lagi. Udah harus bagaimana memaksimalkan potensi yang ada, apalagi sekarang udah sangat luas banget, dan bagaimana kita mengolah hal itu, kayak gitu. Dan tapi ini sekilas ya bahwa ada yang bilang ini Erick Thohir bakal didesak mundur. Kalau gue bilang mundur Erick Thohir itu atau belum mendesak mundur Erick Thohir itu adalah hal konyol. Gini, ya sebenarnya kita kan udah terbiasa dengan kegagalan. Sekarang dengan Pak Erick Thohir yang udah mencapai yang untung banget dalam sejarah kita itu sampai ronde 4, lu harus harus mendesak Pak Erick Thohir untuk mundur juga. Ya terus lu mau mau gimana lagi gitu kan kayak gitu. Nah, kembali lagi ke tujuan kitanya ini kita mau sepak bola berkembang atau mau instan. Ya lu bagaimana caranya lu mengganti seorang Pak Erick Thohir bukan berarti nggak ada penggantinya, bukan, ada. Tapi bagaimana ada seseorang yang mau begitu mengolah sepak bola Indonesia yang channelnya luar biasa dalam dan luar negerinya, yang nggak ada bandingannya, menurut pribadi gue. Dan sekarang dengan kegagalan ke Piala Dunia 2026, lu harus bilang dia harus mundur sebagai ketua PSSI. Nggak make sense banget buat gue sih sebetulnya. Dan eh, artinya, dan sebetulnya ini kalau misalkan gue subjektifnya adalah gue ini fans Milan,
Pak Erick Thohir itu dia Inter sejati, tapi kan gue ngelihat itunya, gue melihat kiprahnya dia, gue melihat bagaimana manajemennya dia dalam organisasi gitu, meskipun melihat sekilas, kalau ya gue bilang kapan lagi PSSI bakal kayak gini, kapan lagi sepak bola Indonesia bakal berkembang dalam di segi timnasnya gitu. Ya artinya kalau misalkan kita cuma bisa main ngomong-ngomong doang, bacot-bacot doang, nggak akan ada peningkatan apapun kayak gitu. Jadi udah kita nikmatin aja toh kita pun nggak pernah ada yang expect Indonesia bakal sampai ke ronde 4. Oke, terlepas dari misalkan Kluivert bertahan atau out itu udah keputusan federasi aja lah gue libatin. Tapi jangan sampai Kluivert itu dipecatnya hanya karena kegagalan di sini doang. Jangan. Tapi memang ada evaluasi bahwa misalkan dia nggak bisa menguasai ruang ganti misalkan itu ya. Dia kurang tegas lah. Dan itu harus, dan itu memang udah layaknya dipecat. Tapi karena hasil udah jangan deh, jangan karena hasil deh ya. Kalau dengan penyatuan pemain, gue bilang memang kalau itu kurang ya, kurang. Jadi nggak ada perbaikan, entah itu Sintayong ketika dinaturalisasi dengan naturalisasinya, itu juga dengan Kluivert gitu. Jadi tolong bijak-bijaklah netizen Indonesia, ini demi timnas kita, ini untuk kemajuan sepak bola Indonesia juga, jangan main pecat-pecatan, jangan main mundur-munduran, kita harus maju. Gimana langkah Pak Erick Thohir, coba kita ikutin dulu deh kiprah beliau selama ini. Nggak gampang loh jadi dia, gitu ya, kayak gitu ya. Ya, ya untuk hal itu ya kita kasih kesempatan bagaimana timnas kiprahnya ke depan deh. Semoga menjadi lebih baik, itu aja lah yang harus kita berikan support terus untuk timnas kita. Oke, segitu yang sampaikan. Thanks for watching.